Oke, selamat menonton. Mulai seperti opening biasa ya. Baik, di sini sih saya masih belum ada rencana mau bahas apa, tapi kemarin ada selintir pemikiran lah, gitu, mau bahas tentang beberapa pengalaman saya, pengalaman mencari jawaban, kayak perjalanan gitulah, mencari suatu jawaban. Dan juga saya mau bicara tentang buku-buku, review-review lah buku-buku, mungkin adalah yang sedikit saya bicarakan biar bisa mengasah skill komunikasi saya lagi. Di sini saya punya beberapa buku, mungkin nanti dari beberapa kalian bisa komen di bawah mau ingin review buku yang mana dulu. Oke, kita lanjut ya. Buku yang pertama ini buku revisi sih, edisi revisi sih, nggak tahu yang hasilnya gimana. Buku dari Ongki Hoyanto ini bacanya Ongki Hoyanto. Nah, judulnya Public Speaking Mastery. Nah, Ongki Hoyanto ini adalah salah satu public speaker di Indonesia. Dia tuh di buku ini itu menguas tentang bagaimana cara berbicara di depan umum, bagaimana cara step-stepnya agar tidak grogi atau tidak gugup lah di depan umum, dan juga step-step agar tertata gitu loh. Yang pertama, bicara itu apa, kalau pembukaan itu bagaimana, dan kalau pembukaan yang baik itu bagaimana, yang salah itu bagaimana. Itu di buku ini sangat dibahas banyak. Dan judulnya ada 16 rahasia meningkatkan kekayaan dan melejitkan karir dengan public speaking. Dulu aku beli berapa ya? Dulu saya beli 60.000 sih, tapi udah lama ya buku pertama kali. Lanjut, di sini ada psikologi bisnis. Ini saya sih bacanya tuh secara garis besarnya dia bukan riset sih. Awal masalah yang dibicarakan di buku ini adalah kebanyakan orang yang menjadi pemimpin atau manajer di suatu perusahaan itu berawal dari pengalaman di bidang pemasaran atau di bidang lainnya, tapi jarang ada atau bukan jarang sih, kayak minoritas gitu loh, minoritas yang ada dari jurusan psikologi atau di bagian HRD. Nah, kenapa? Karena kebanyakan pengalaman yang didapat itu banyak didapat di HRD, dan pengalaman yang didapat di marketing atau pemasaran itu lebih dibutuhkan di bagian di marketing itu lebih dibutuhkan pas ada di bagian manajer. Jadi step-step untuk mengatur perusahaan itu kebanyakan itu dibutuhkan untuk ilmu pemasarannya daripada ilmu psikologinya. Lanjut, buku selanjutnya ada Imagine Communities. Imagine Communities ini artinya komunitas terbayang. Di sini buku ini membahas tentang politik, sejarah, dan problematika di dunia. Agak heran sih sama buku ini. Herannya tuh dapat dari mana gitu loh, sumber-sumber yang dibicarakan. Banyak banget sejarah yang ada di sini.
Tapi agak rancu sih, itu bener apa enggak. Lanjut, buku selanjutnya. Telah Sujiwo Tejo. Nah, Sujiwo Tejo ini judulnya Ramayana. Ini buku paling benci sih, saya benci. Soalnya ini apa ya, tulisannya rumit. Emang Mbah Sujiwo Tejo tuh kalau bikin buku agak gimana gitu. Dan juga saya bacanya tuh nggak selesai. Soalnya susah memahaminya. Nah, selanjutnya ini nih banyak yang diminati bukunya. Fihi ma fihi. Ini pembahasan tentang Jalaluddin Rumi, dari awal dia lahir, dari gurunya siapa, terus pemikirannya gimana, jalan hidupnya gimana, gitu-gitu. Lanjut. Nah, ini buku yang udah pernah difilmkan. Tahu kan? Buku dari Pramudia. Bumi Manusia. Wih, ini ceritanya bagus banget. Iya kan udah difilmkan ya. Pasti kalian tahu lah bagaimana. Selanjutnya, nah ini nih buku dari idola lah, bukan idola sih, kayak dulu tuh kan saya pernah kayak mencari jawaban gitu kan, di jawaban atas suatu masalah yang saya hadapi sendiri. Jadi saya bikin masalah dan mencari jawabannya sendiri gitu loh, tapi jawabannya rumit, dan saya nemu di orang ini, MH Ainun Najib, di satu perkumpulannya, yaitu namanya Mayahan. Dan sekarang pandemi kan udah nggak ada Mayahan, jadi rindu Mayahan lagi, diskusi lagi, ketawa bareng, gurau. Wah, sumpah rindu banget. Nah, ini buku ketiga, pertama kalau nggak salah, ini buku pertama saya. Pas lagi cari jawaban, karena ada beberapa statement yang ada di sini tuh yang cocok, yang klop untuk jawaban, untuk permasalahan saya. Jadi jawabannya ada di sini. Beberapa sih ada di sini. Dunia Shopee. Ini novel filsafat sih. Katanya sih ada filmnya, tapi saya belum nonton filmnya. Banyak sih statement yang kayak buat kita mikir gitu loh kalau di sini tuh. Soalnya apalagi juga ini kan filsafat kan. Seru kalau pertama kali saya kuliah tuh, ilmu yang saya herankan tuh adalah ilmu filsafat. Ilmu filsafat tuh ilmu apa ya? Ya sebenarnya sih ilmu nggak penting, tapi pentingnya ilmu filsafat itu untuk dasaran dari bagaimana kita berpikir, mindset kita mengatasi masalah, mindset kita menghadapi suatu tindakan. Ini filsafat ini harus kita pelajari. Bukan nggak harus sih, tapi nggak salah juga untuk mempelajari filsafat. Yang saya suka itu ada dari satu filsuf di sini yang namanya ada Parmenides. Statementnya dia tuh gini. Sebentar ya. Nah, ini. Parmenides beranggapan bahwa segala sesuatu yang ada pasti telah sudah beranggap bahwa segala sesuatu yang ada pasti telah bahwa segala sesuatu yang ada pasti telah selalu ada. Jadi kalau Anda melihat suatu apel dan apel itu diambil dan Anda tidak melihat apel itu, dan tapi di suatu tempat Anda membayangkan apel itu, berarti apel itu sudah ada sebelum Anda melihat itu. Coba dipikir lagi. Nah, ada juga pernyataan dia gini. Pernyataan yang sangat mendasar tapi kena. Nih,
Tidak ada sesuatu yang dapat muncul dari ketiadaan. Contohnya alam dunia ini kan, alam semesta ini tidak akan ada secara kebetulan. Pasti ada yang menciptakan, ada yang memulai, ada satu titik atom, atau ya kalau dibilang titik terkecil itu atom kan, ada satu titik atom yang memulai, ada satu sampai kecil banget, kecil banget itu. Nah jadi ini kan udah beberapa nih buku nih. Kalian bisa komen di bawah buku mana dulu yang kita bahas. Oke, silakan komen. Terima kasih.